Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Astuti, peserta PPG Daljak tahun 2022. Saya berasal dari Aceh Tenggara di Kesatuan SMA Negeri 1 Ketambi. Baik, di sini saya ingin mewawancarai teman sejawat saya atau teman sekumpulan saya yang bernama Ibu Fadila. Di sini saya ingin mewawancarai tentang identifikasi masalah, di mana ada 5 pertanyaan ya Bu, yang saya mau tanyakan sama Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ada kelonggaran waktu? Ada, siap ya. Oke. Sudah makan Ibu? Sudah, alhamdulillah ya Bu. Belum Ibu. Semangat ya. Ya Bu. Oke. Kita mulai ya Bu ya dengan pertanyaannya. Di mana pertanyaan pertama itu tentang minat belajar Ibu. Minat belajar siswa di sini, kalau misalnya kita masuk dalam kelas ini, saya menanyakan di kelas Ibu sendiri ya. Di kelas Ibu sendiri bagaimana tentang minat dan motivasi siswa dalam proses belajar mengajar Ibu? Kalau saya sendiri ya, saya kan masuk di kelas 11 dan kelas 12. Salah satu guru matematika. Nah, di sini saya lihat memang minat siswa itu sangat kurang. Kenapa saya bilang kurang? Karena begitu kita masuk, dia langsung merasa bagaimana ada mukanya lemas, malas. Itu karena apa? Mungkin ini dia kadang salah satunya mereka itu ikut-ikutan kawannya, salah satu. Jadi dia malas. Kawannya satu lagi, dia aja Bu tidur, itu ribut. Jadi dia kadang-kadang ikut. Jadi kita memang harus bisa lah melihat situasi dan kondisi anak di kelas. Memang salah satu anak ini kita harus tahu ini bagaimana, ini karakternya bagaimana. Memang kalau di kelas itu bukan 1-2 orang, berbeda-beda kita lihat sifat dan karakternya. Itu kita harus pahami. Dan salah satu yang ini misalnya orangnya ribut, kenapa dia bisa ribut? Dia aktif tapi dia nggak tahu mau mengapakah sama kawan-kawannya, jadi akhirnya kawannya pun diikut-ikutkan. Jadi satu lagi yang tadi tidur, kenapa dia tidur? Karena dia kecapean apa. Itulah saya lihat memang ada malas. Jadi akibat dari situ motivasinya jadi rendah dalam belajar Ibu ya. Minatnya kurang. Karena ikut-ikutan teman, satu teman tidak belajar, maka satunya lagi juga tidak. Iya. Terus masalah kedua Bu, itu biasanya kalau tentang masalah literasi dan numerasi Bu, masalah membaca dengan perhitungan anak-anak itu, biasanya apa ya masalah-masalah yang muncul di kelas yang Ibu temui di dalam kelas 1 belajar? Pertama, memang kita kan harus ada literasi, numerasi dan seperti itu. Nah, awalnya itu kalau kami numerasi itu kan ada namanya bentuk nanti cerita bahwa gimana. Mereka malas. Malasnya kenapa? Mereka itu memang malas untuk membaca. Itu langsung hitungan langsung. Dia kan seharusnya tidak. Itu harus mereka harus belajar membaca, dan siswa itu kurang dalam menghayati pelajaran. Di awal itu mereka itu kurang menghayati bahwasanya belajar itu untuk apa. Jadi mereka kadang-kadang numerasi dan literasi. Kalau literasi kan kita memberikan dia membaca salah satu buku atau kesukaannya di awal seperti itu. Kalau literasi, tapi kalau numerasi kan bentuk seperti itu. Nah, mereka kadang kurang dalam menyelesaikan masalah literasi dan numerasi itu seperti itu. Jadi kita ya memotivasi anak juga bahwasanya belajar membaca, kita harus membaca dan tidak satu hari itu 5 menit atau 10 menit. Kita biasakan sama anak-anak untuk memotivasi
Jadi kalau misalnya untuk literasi lah Bu di kelas itu, apakah ketersediaan buku mencukupi? Itu memang kami buku literasi dan numerasi ini hanya 10. Hmm, Kenapa? Memang masih kurang lah. Di SMA Negeri 1 Ketambi ini masih kurang buku literasi dan numerasi. Jadi saya memotivasi anak-anak bawa buku dari rumah, buku kesukaan dia. Jadi kita kasih 5 menit dia untuk membaca. Apa buku yang kesukaan dia, misalnya cerita tentang apa. Jadi kan misalnya jadi tumbuh gitu. Oh, senang dia membaca. Literasi. Oke. Selanjutnya yang ketiga ya Bu ya. Kesulitan belajar apa saja yang dihadapi anak-anak itu? Banyak. Kalau saya melihat itu sangat banyak kesulitan anak-anak ini. Pertama kesulitan dia, misalnya kita memberi pelajaran ya, dia sulit untuk mencerna. Saya pun kadang kenapa dia sulit, dia malas. Saya bilang hitungan ya 1 tambah 1 pasti 2 Bu. Nah, seperti itu kalau matematika. Kadang memang guru matematika ini guru yang paling dibenci oleh siswa. Yang eksak itu paling dibenci lah oleh siswa. Kan kita bagaimana memotivasi mereka, kan seperti ya, saya kadang mengadakan game gitu. Jadi mereka nah ya Bu buat lagi game gitu. Jadi dia nggak ngantuk, tapi kan tidak terlalu harus. Jadi cara mengatasinya seperti itu tadi. Jadi mereka kesulitan dalam mengikuti pelajaran itu. Pertama mereka itu tidak paham. Jadi dia apa sih tujuannya untuk belajar itu dia tidak paham. Jadi dia mereka malas. Jadi sekarang kesulitannya kita kasih apanya motivasi dia. Jadi kesulitan dalam berkomunikasi lagi. Siswa ini kadang sulit berkomunikasi dengan temannya. Jadi dia misalnya dia paham, tapi dia malas dengan kawan seperti itu. Jadi sulit dia berkomunikasi juga. Karena di kelas itu ada juga siswa itu takut. Kita kan tidak memaksa, kita tidak menghukum orang itu, tapi dia begitu ditanya dia takut, dia karena takut dia tidak ya itu tadi sulit dia untuk menerima mencerna pelajaran kita kan dia takut sama kita. Jadi kita kan jangan sampai memberikan rasa takut pada siswa. Jadi kita berikan dia sayang, perhatian, pendekatan itu perlu. Karakter siswa itu perlu kita pahami. Siswa itu bukan hanya diberikan ini materi ya, ini kita tidak, kita harus pahami mereka itu. Jadi kesulitannya karena itu satu lagi mereka itu terus satu lagi ya sarana belajar itu. Jadi mereka tuh kadang sulit untuk belajar karena sarananya. Jadi kita kan ada sarana kita lengkap, jadi semangat belajar. Itulah kesulitan belajar yang saya hadapi ya di kelas. Jadi sarana ini Bu ya. Terus kalau misalnya anak-anak yang kayak misalnya dia tidur sering keluar masuk kelas itu kan juga sering terjadi biasanya. Sering itu sering terjadi. Bagaimana itu? Itu yang tidur kadang saya datangkan, saya bilang kenapa tidur nak, ya alasannya itu membantu orang tua. Sebagian kadang alasannya main game. Nah itu kalau yang main game kita langsung berikan sesuatu pada dia bahwasanya orang yang candu main game itu bakal akan gila, akan stres. Jadi mau kamu jadi orang gila enggak Bu, seperti itu. Jadi jangan karena kita tidur itu satu hari itu 8 jam. Jadi dia sehat, Normal ya Bu ya. normal kita sehat jasmani kita. Jadi belajar pun bisa dicerna oleh mereka. Terus yang ini selanjutnya
saja Bu ya. Ini tentang materi kita lah, apalagi ibu ini kan guru matematika ya Bu ya, semua tentang perhitungan. Sama seperti kimia juga, fisika itu semua perhitungan, semua rumus. Jadi tentang pelajaran eksak ini kan udah banyak anak, bukan udah banyak, memang banyak anak-anak itu tidak menyukai pelajaran eksak karena terlalu banyak rumus dan perhitungan segala macam. Jadi kenapa lah siswa ini kurang memahami contoh soal perhitungan itu lah Bu, kira-kira? Menurut saya kalau saya alami di kelas, pertama itu siswa ini kurang memahami Konsep. Iya, mereka tidak memahami konsep, jadi sehingga kalau ada soal perhitungan, mereka itu pusing. Pening bu, sakit kepala, karena mereka tidak konsepnya itu tidak paham. Kemudian mereka itu tidak tahu jalan atau rumusnya, jadi rumusnya dia bingung, ini kemana, jadi mereka paham kalau matematika. Terus kadang anak-anak ini pun hitungan itu pening kepalanya, jadi itulah menurut saya seperti itu, mereka konsep dan rumus itu kalau ada soal perhitungan sulit untuk memahaminya. Tapi kalau kita berikan contoh soal, nah kita beri lagi seperti itu, mudah-mudahan paham lah. Tapi kalau udah soal cerita ya kayak numerasi dari sudah bu kemana nih bu, Panjang soalnya Bu ya. soalnya udah pusing kepala, Apalagi dibalik-balik soalnya ya Bu ya. udah pening dan Oke. Terus misalnya ini kan mungkin juga anak-anak jarang mengulang di rumah ya Bu ya. Jadi kalau misal sering, kalau misal anak-anak sering mengulang pelajaran di rumah atau mengulik-ulik soal yang mulai dari yang termudah ke sulit, pasti kalau misalnya mereka tidak paham di rumah nanti belajar, pasti besoknya ditanya sama kita. Terus satu lagi memang kalau matematika ini dia harus langsung gitu. Maksudnya kalau bisa sama dia. Ya, kalau cuma kita kasih soal tidak mereka pakai nol begitu ya. Jadi mereka itu harus mengasah otaknya, ulangi lagi di rumah, bukan di sekolah saja. Di rumah harus diulang kembali PR apa. Insya Allah. Jadi Ya, sudah 4 pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima ya Bu ya. Ini mungkin Ibu udah bosan ini. tidak ada yang bosan. Kita tidak boleh ada kata bosan. Iya, apalagi ini kan sekarang udah jamnya istirahat ya Bu ya. Maaf mengganggu yang sebelumnya ya Bu. Oke, selanjutnya ini menurut pendapat Ibu, kenapa lah anak-anak kita ini tidak semangat belajar di dalam kelas? Kan anak-anak kita ini apalagi cenderung yang sering bermain game, karena nggak semangat itu kan sering orang mereka ini melarikan diri ke game, habis itu tidur dalam kelas, habis itu kadang sering duduk-duduk di kantin sampai jam pulang, ya kan sering terjadi seperti itu kenapa itu menurut Saya pernah melihat ada satu yang di kelas itu selalu kalau masuk itu dia mata merah, terus muka agak kecapean, dan kadang tidur gitu. Jadi kita tidak boleh langsung vonis marah, dan tidak boleh menutup bahu. Kalau memang bangun bangun kan seperti itu, tapi kita tidak boleh langsung kasar terhadap anak itu. Terus tiba-tiba dia bangun, saya tanya, kamu alamat di mana? Bilang alamat sini. Dia anak pertama dan dia punya adik
ibu. Ternyata dia ini adalah tulang punggung keluarga. Jadi mereka ini akhirnya bekerja. Dia bilang, saya bekerja dulu. Karena nggak bekerja, jadi kamu tidak mau belajar. Kan seperti itu. Oh iya, itulah dia pun karena sudah bisa bekerja, jadi dia merasa pilih terhadap belajar. Ternyata kan tidak. Kita memang paham kondisinya. Jadi akhirnya kita bebaskanlah dia kondisi karena dia salah satu siswa yang kurang mampu kan seperti itu. Tapi setelah itu pun dia tetap juga bekerja karena dia bilang dia itulah sudah memang dia suka bekerja dan menghasilkan uang Jadi hobi hobinya lagi. Jadi kita bilang apa, jadi aku malas dia. Itu salah satu ada siswa ya, kita selalu motivasi dia tetap belajar, tapi jangan sampai tidur seperti itu. Ingat waktu, boleh bekerja, tapi ingat waktu. Belajar itu adalah untuk kalian lah, ibu seperti kalian itu kita kasih motivasi dia biar dia berpikir kan. Kemudian ada juga siswa lagi dia tuh suka tidur juga. Itu alasannya main game. Kami suka main game online itu. Nah, saya bilang sama dia, itulah jangan. Kalau pelajar itu bukannya apa, main game itu boleh, tetapi buat waktu ada waktu ya. atur waktu dan kita belajar itu harus mengatur waktu. Jadi ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk bekerja, membantu orang tua. Ya Bu. Nah, sebagian lagi ada juga siswa ini sudah jadi pacaran di sekolah ya Bu ya. bukan di sekolah. Dia itu sudah jatuh cinta dan malas untuk belajar. Sebenarnya itu kan tidak boleh. Jadi Biasanya kan kalau orang yang semangat belajar sebenarnya ya kalau orang yang sudah mulai jatuh cinta kan kita paham ya, anak kelas 10, kelas 11, kelas 12 ini ya tidak kita pungkiri itu, dan kita pun tidak boleh langsung marah karena apa, itu adalah kita itu perempuan diciptakan untuk laki-laki dan laki-laki diciptakan untuk perempuan seperti itu. Nah jadi bukan langsung kita tulis tidak boleh pacaran, bukan. Kita boleh mencintai, tetapi ingat belajar. Salah satu kalau kita pun suka sama seseorang, sebenarnya itu minat kita untuk belajar harus ada, tunjukkanlah sama pasangan kita bahwasanya kita bisa kan seperti itu. Jangan langsung karena suka terus kita malas ya, orang pasti nggak mau sama kita. Itu motivasi untuk anak. Itu saya lihat di kelas kelas 10 kelas 11 kelas 12 itu luar biasa memang anak-anak itu. Berarti faktor penyebabnya itu banyak ya Bu ya. Salah satunya dukungan orang tua. Iya, dukung orang tuanya pun mereka kadang orang tua ini tidak mendukung anaknya sekolah. Apa bilang orang tuanya? Kalian tamat SMA pun ke kebun juga nya. Ada lagi satu lagi tamat SMA kawin juga nya. Kalau perbuatannya seperti itu. Sebenarnya tidak. Orang tua ini pun harus mendukung anaknya. Pola pikir. Pola pikir orang tua di sini seperti itu. Masih bulot, masih zaman dulu. Ya. Dia tidak paham bahwasanya ke depan itu bagaimana. Kalau kita dijajah kembali sama negara lain, kan seperti itu. Jadi
sama siswa-siswa, mau kalian bekerja tanpa dibayar? Enggak lah bu, kan seperti itu. Kan kita kasih motivasi itu. Mereka malas karena itu satu udah punya uang, satu mungkin keluarganya banyak kebun. Mungkin satu lagi karena dia kadang sudah bisa menghasilkan uang dan dia ingin menikah. Nah, itu salah satu malas orang belajar anak sekarang. Terima kasih atas waktunya Ibu. Pertanyaan juga sudah selesai. Ya, semoga nanti kita bisa menemukan penyebab masalah yang sebenarnya. Ya, Dan semoga permasalahan ini nanti akan tuntas insya Allah ya Ibu ya. insya Allah, semoga lah karena kita kan guru ini untuk mencerdaskan Anak anak bangsa. bangsa. Jadi kita harus semangat bu. Satu lagi, guru itu jangan pernah lelah. Guru itu jangan pernah berpikir udah sampai sini aku cuma bisa. Kita tetap berkarya untuk anak bangsa. Oke Bu, sekian wawancara saya hari ini Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.